warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Hari ini mau berbagi sedikit ya yang udah dibaca buku judulnya Nak Kamu Gak Apa-apa Kan, penulisnya Mas Koko Ganteng. Buku ini bercerita tentang perjuangan anak yang tumbuh tanpa atau kehilangan peran orang tua serta mereka yang merasa terabaikan secara emosional. Sebenarnya buku ini tuh bukan yang full teks banget alurnya dari awal sampai akhir, tapi isinya tuh kayak kalimat percakapan dari si penulis aja tentang keluh kesah dia sama orang tua dan keluarga terdekatnya. Lanjut. Jadi mohon maaf, ini cuma ringkasan yang bisa aku tangkap karena kan isinya percakapan. Jadi kalau nggak sesuai alur mohon maaf. Yang bisa aku tangkap yang pertama adalah rumah bukan untuk tempat pulang. Jadi di cerita ini tuh nyeritain tentang laki-laki yang lahir di keluarga yang jarang banget komunikasi. Terus di lingkungannya ini dia tuh kurang banget dapat dukungan dari keluarga terdekatnya karena dari jarang komunikasi itu sendiri. Terus jadi bikin dia merasa asing di rumah sendiri, bikin dia ngerasa jadi orang yang menutup diri, terus jadi orang yang egois, kadang kurang simpati dan empati juga sama orang lain. Terus dari sehari-harinya tuh dia kegiatan seperti biasa, misalkan ketawa ya ketawa, nangis ya nangis, cuma di dalam pikirannya dia tuh banyak terlalu overthinking gitu, banyak pikiran-pikiran yang bikin dia tuh makin menutup diri sama orang lain, makin gak percaya sama orang lain gitu. Terus selanjutnya padahal di harapan dia tuh cuma pengen jadi seorang anak yang pengen didengar sama orang-orang terdekatnya. Sesimpel ditanya kayak, hari ini kamu gimana, baik-baik aja atau enggak, atau hari ini kamu gak apa-apa kan, misalkan kayak gitu. Tapi dia tuh gak dapetin itu dari keluarga, terutama orang tua dan keluarga terdekatnya. Sampai suatu saat laki-laki ini tuh ketemu sama perempuan yang bisa bikin dia nyaman, yang bisa bikin dia tuh jadi didengar, terus pokoknya yang dia nggak dapetin dari keluarganya tuh didapetin dari perempuan ini. Tapi karena dia tuh terlalu lama menutup diri, jadi dia tuh merasa sayangnya tuh berlebihan terhadap si perempuan ini dan bikin di hubungan itu jadi toksik sendiri. Akhirnya dia yang memilih untuk meninggalkan si perempuan ini. Karena itu tuh dia mikir jadi orang yang kayak people pleaser gitu loh. Jadi memohon si cewek ini tuh buat kayak, ayo kita tumbuh bareng-bareng, ayo kamu jangan ninggalin aku ya, gitu-gitu. Itu kan bikin si ceweknya gak nyaman dan dia tuh merasa itu sebelum si ceweknya ngomong ke laki-laki ini. Jadi dia memilih untuk lebih dulu meninggalkan perempuan ini. Tapi dia meninggalkan perempuan ini lebih dulu tuh dia jadi orang yang kembali menutup diri, kembali kayak jadi orang yang kesepian. Cuman di situ tuh dia mikir kalau dia tuh harus mulai bisa menerima keadaan. Kela ngeblank. Tenang. Pokoknya setelah dari hubungan sama perempuan ini tuh dia menutup dirinya nggak kayak dari awal lagi, tapi dia bisa mulai menerima dengan menjalankan aktivitas seperti biasa, terus menjalankan hal positif. Jadi dia tuh lebih berkurang lagi untuk berpikiran negatif yang seperti awal gitu ya. Lanjut. Nah, kesimpulannya buku ini tuh mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah sedih atau lelah, melainkan tetap mampu bangkit dan melanjutkan hidup setelah melewati berbagai tantangan. Sekian.